Shalom Papa Mama dan adik-adik. Berjumpa lagi dalam ibadah anak. Sebelum memulai ibadah, perhatikan panduan ibadah berikut ya. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah online. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti sedang berada di dalam gereja. Adik-adik dapat mengikuti instruksi dari lause-lause dengan antusias. Selama mengikuti ibadah, adik-adik harus fokus dan tidak melakukan kegiatan yang lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Halo Kak. Halo Mas Hendro. Halo Mas Leni. Selamat pagi, good morning, Tasam. Apa sih? Ngomong apa sih ini Lausen ini loh? Selamat pagi, lama gak ketemu. Oh iya lama lu gak ketemu. Sampai rambutnya udah putih loh. Ini mah emang putih. Oh emang Jangan putih. gitu dong. Kirain beda. Jangan ngebully. Enggak boleh kenyataan kok. Apa kabar? Baik. Gimana? Anak sehat gak? Sehat banget. Puji Tuhan. Ketemu lagi sama adik-adik semuanya. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi adik-adik. Aduh, seneng banget ya hari ini kita masih bisa ketemu ya Kak. Puji Tuhan. Kita mau apa memuji kabar? Tuhan nih Kak. Iya boleh. Itu tuh, yang kedua apa kabar? Apa kabar semuanya? Yang di pojok. Waduh. Pasti semua udah lagi suka cita tuh. Iya, pasti kangen ketemu kita kan? Yes. Iyalah kangen pasti. Kalau saja kangen ketemu kalian. Udah stop. Udah. Nyanyi dulu. Nyanyi dulu. Oke, kita mau nyanyi dulu. Nyanyi lagu apa nih? Nah, kita mau bilang sama Tuhan kita mau bersyukur hari ini kita bisa datang ke sini, walaupun adik-adik ada di rumah, kita bisa beribadah bersama-sama. Kita mau tetap bilang dalam situasi apapun, kita mau bilang Allah kita itu baik. Allah kita baik. Allah itu baik. Yuk kita sama-sama memuji nama Tuhan. Allah kita baik. Sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku
luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Luar biasa. Benar loh Hendro. Yesus kita itu memang luar biasa. Iya, luar biasa. Walaupun selama ini udah berapa lama ya? 2 bulan ya? Ya, kayaknya 2 bulan sih. 2 bulan kita di ah. rumah, gak ngapa-ngapain, jarang ketemu, tapi kita masih tetap bisa bilang, Yesus kita Luar biasa. luar biasa, baik banget. Baik ya. banget ya. Karena itu adik-adik, kita mau bilang, karena dia sudah luar biasa, baik buat kita mau bilang bahwa kita mau mencintai dia dengan sungguh-sungguh, bahwa Allah kita tuh Allah yang luar biasa. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu. Yuk, Loso pengen tuh semua anak-anak di rumah lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Yuk, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami dan yang kami kasihi, kami mengucap syukur, kami berterima kasih karena Engkau Allah yang baik, sungguh baik, teramat baik bagi kami di dalam kehidupan kami. Kami masih boleh ada sebagaimana kami ada sampai saat ini Tuhan, itu karena Engkau yang teramat baik bagi kami. Dan kalau hari ini Tuhan kami masih bisa mengikuti ibadah sekolah minggu, walaupun dari rumah kami masing-masing, kami percaya itu pun karena kebaikan Tuhan. Karena itu berkati kami Tuhan di sepanjang ibadah kami pada pagi hari ini, dari awal hingga akhirnya. Berkati kami ya Tuhan. Dan biarlah Roh-Mu yang ada di dalam kami menolong kami, untuk kami boleh mengikuti rangkaian ibadah ini dari awal hingga akhirnya, dengan sukacita di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Nah, kita mau bilang tuh, cintanya Yesus itu luar biasa. Betul. Luar biasa sekali. Ya, kita mau nyanyi. Kita menyanyi. Tunggu Kak, tapi masih ada yang tiduran tuh Kak. Jangan gitu dong. Duduk yang rapi, mau ibadah loh. Iya, mau ibadah pakai yang sopan. Betul. Ya. Jangan sambil makan loh ya. Jangan Kalau sambil- makan juga langsung juga mau makan, lapar. Makan dulu sebelum ibadah. Kan 9:30 ibadahnya. Bangun lebih pagi kan? Makan dulu. Habis itu mandi, duduk di depan, baru ikut ibadah. Oke adik-adik. Oke, kita muji nama Tuhan ya Kak. Yap. Yuk, semuanya semangat ya muji nama Tuhan. Kita mau bilang I love you Jesus. I love you Jesus. Ada gerakannya tuh. Bangkit diri semua yuk. Bangkit diri yuk. I love you Jesus. Deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. I love you Jesus. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Waduh, benar-benar mencintai Tuhan. Benar-benar Dari dalam hati. Dari dalam yang hati. terdalam. yang paling dalam. Gak bisa diselami. Wih, keren kan? Hebat banget kan? Keren, tidak bisa terselami. Nah, Mas Hendro. Hmm. Kalau mencintai Tuhan Yesus itu berarti harus Dari dalam hati yang benar-benar dalam. dalam banget Dalam. gitu ya, dalam Iya. banget. Nah, sekarang nih Mas Hendro, waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya, mendengarkan firman Siapa Tuhan. sih hari ini yang cerita? Rasa kita yang cantik itu loh. Siapa? Semua juga cantik, sini juga cantik. Yang Ah. cantik itu loh. Siapa sih? Itu loh. Kasih tahu dong. Istrinya Pak Jenny, Oh. pendeta Jenny. Oh, Bu Heni. Iya. Oke. Tapi sebelumnya kita mau puji Tuhan. Ya, kita mau Tuhan dulu ya. Ya, kita mau bilang, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus.
cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Mau cinta Yesus, Ku mau cinta Yesus selamanya. mau cinta. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari semuanya lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa untuk firman. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang masih Tuhan berikan buat kami. Tuhan masih berikan kami kesehatan, Tuhan masih berikan kami kesempatan untuk masih bisa untuk ibadah bersama-sama, biarpun di rumah dengan anak-anak. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kami mohon akan pimpinan penyertaan-Mu. Tuhan berikan kami hati yang haus akan firman-Mu. Tuhan berikan kami roh yang diam dengan akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Selamat beribadah ya. Selamat beribadah. Lausovena, lagi ngapain? Ini lagi main gadget. Aduh, main gadget pagi-pagi begini Iya. main gadget. Iya nih main cacing biar nggak kemakan cacingnya. Cacing? Iya. Oh, cacing dimainin. Lagi viral. Oh, lagi saya viral. nih. Kita belum menyapa adik-adik loh. Iya, Halo semua, halo adik-adik. apa kabar? Apa kabar semuanya? Masih sehat ya lo saya nih Oh ya. iya dong. Kita aja sehat. Nah, Lausovena mau nanya dong. Iya. Lausovena sayang nggak sih sama Lausaheni? Sayang, lo Sofena sayang sama lo Asik. Tanya lagi. Apa lo Sayang nggak sama Lausaheni? Sayang lo Seheni. Oh gitu. Mm-mm. Kok sibuk main gadget terus ini loh? Nanya lagi. Apa lo Seheni? Sayang nggak sih sama Lausaheni? Ya ampun, lo Seheni. Mhm. Lo Sofena tuh sayang banget sama lo Seheni. Kok lo Seheni nggak percaya sih sama lo Sofena? Habis sambil main-main terus jadi antara percaya nggak percaya Ya nih. udah, ini lo Sofena taruh aja. Lo Sofena nggak mainin lagi. Gitu Ada ya? apa sih lo Sofena? Heni? Duh, Lausovena panggil Lausovena namanya. Lo Sofena grogi. Nah, Lausovena pernah terjadi ada seseorang yang ditanya berulang-ulang tentang apakah engkau mengasihi aku? Ya, Ya. apakah engkau mengasihi aku? Dan ketiga kali ditanya apakah engkau mengasihi aku? Tahu nggak kira-kira siapa tokohnya itu? Itu Petrus. Betul sekali. Iya. Masih ingat kejadian minggu lalu? Waktu Petrus ceburin diri Nah, ke danau itu ya. kali ketiga Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Lalu kemudian setelah itu Yesus makan dan sarapan bersama dengan mereka. Lalu kemudian Yesus bertanya kepada Simon secara pribadi loh, Sofena, tanyanya pribadi, bukan tanya untuk satu grup dengar, enggak, pribadi. Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Jawabannya seperti lo Sofena tadi,
sayang mengasihi Yesus gitu. Iya. Simon Petrus bilang. Itu yang pertama. Mm-mm. Wah, setelah ditanya pertama kan Simon Petrus pikir, oh sudah tahu. Bahkan Simon bilang begini, engkau tahu Tuhan bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus gini, gembalakanlah domba-dombaku. Mm-mm. Udah dong, kan Udah. sudah ditanya nih. Pasti lega Petrus. Betul. Mm. Tapi Yesus bertanya lagi, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Coba kira-kira apa jawabannya? Mengasihi. Mengasihi. Iya. Terus dibilang apa lagi? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa. aku mengasihi engkau. Terus Yesus bilang lagi sama yang kedua kali, Mm. gembalakanlah domba-dombaku. Udah dong, udah 2 kali tuh. Iya, udah 2 nanya. kali. Udah 2 kali. Mm-mm. Tuh tadi Lausevena, Lauseheni tanya, sayang Lauseheni, sampai 3 kali, ketiga kali mukanya udah gak enak gitu ya. Iya, soalnya masa nggak percaya sih sama Lausevena. Nah, tapi Yesus bertanya lagi sama Simon Petrus. Lagi? Katanya begini, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Ayo, lalu dibilang apa? Maka sedih hati Petrus. Iya, kenapa kira-kira sedih Lause? Karena Karena dia ngerasa Tuhan nggak percaya dia sayang sama Tuhan. masa Tuhan tidak percaya sama dia? Tuhan bertanya ketiga kalinya. Oh, sampai 3 kali Tuhan Itu nanya. yang membuat Itu yang dia buat sedih. Bukan Tuhan tidak percaya, tapi Tuhan mau Yohanes sungguh-sungguh yakin bahwa kasihnya yang dia ucapkan, sayang yang dia bilang bahwa aku mengasihi engkau Yesus, aku mengasihi engkau Yesus, aku mengasihi engkau Yesus, itu bukan sekedar ucapan. Oh, jadi Lauseheni, Hmm. Tuhan 3 kali nanya ke Petrus, apakah Petrus mengasihi dia, bukan karena Tuhan nggak percaya Petrus, tapi karena Tuhan ingin Petrus itu tahu bahwa Tuhan ingin Petrus untuk mengembalakan domba-dombanya. Iya, Seperti itu. Iya, satu itu. Yang lain lagi, Tuhan mau supaya Petrus yakin apa yang disampaikan bahwa aku mengasihi Yesus itu bukan sekedar sebuah ucapan, Lausevena. Bukan hanya di kata-kata saja. Betul, kayak tadi tuh Lausevena, Lauseheni tanya, sayang nggak sama Lauseheni? Lausevena jawab apa? Sayang. Betul, jawab sayang. Tapi sambil begini, Oh, main gadget gitu ya. Maaf, Kedua Lauseheni. kali ditanya sama jawabannya. Ketiga kali pakai cepetut lagi ya. Bilang sayang tapi tetap repot gitu ya. Nah, kita kalau berkata bahwa kita mengasihi Yesus, kita harus menunjukkan melalui sifat kita, perbuatan kita, perkataan kita. Ya. Jadi mengasihi Yesus itu bukan sekedar I love you Jesus. Kalau bahasa Bali, I love you apa ya? Tiang tresno Yesus. Oh gitu. Gusti Yesus. Oh gitu, Gusti Yesus. Oke. Tahu nggak bahasa Korea ya? Sarangeo. Oh, sarangnya. Bukan sarang burung ya? Bukan, apalagi sarang lebah. Lausevena tahu apa lagi kalau mengasihi itu bahasa? Apalagi yang Lausevena tahu? Lausevena, I love you. Oh, Inggris. Oke. Sarange. Karena sih nonton Lause. Cuma 2 aja. Oh, cuma 2 aja. Ini taunya berapa bahasa? Lauseheni juga nggak tahu banyak, tapi nanti setelah adik-adik dengar firman ini, nanti ada video tentang berbagai pernyataan kasih dalam berbagai bahasa, boleh dinonton ya. Iya. Nah, kembali ke firman Tuhan, Lausevena. Kita diingatkan melalui kisah Yesus bertanya kepada Petrus sampai ketiga kali. Yesus mau Petrus meyakini di dalam dirinya sendiri bahwa dia sungguh-sungguh mengasihi Yesus. Karena Petrus ini orangnya cepat ngomong, Lause. Iya. Dulu tuh sebelum dia mengkhianati Yesus waktu yang peristiwa ayam berkokok, ingat nggak? Yang menyangkal Yesus 2 Nah, kali. itu sebelumnya dia udah bilang tuh sama Yesus, orang lain meninggalkan engkau, aku tidak akan. Dia bilang begitu. Tapi kenyataannya Tapi Yesus sudah tahu. Yesus Maha tahu, ingat ya? Ya. Nah, Yesus bilang kepada Simon, nanti sebelum ayam berkokok kamu sudah menyangkali aku 3 kali. Iya betul. Oh, Simon bilang gak bakal, karena dia tahu dia sayang banget sama Yesus. Tapi kenyataannya setelah habis peristiwa Taman Getsemani itu, Iya. benar loh,
Orang lain bilang, kamu ya pengikutnya dia. Bilang apa? Tidak, bukan saya. Saya lihat bahasa kamu mirip loh. Bukan, itu orang lain. Benar, dia ini loh yang sama-sama dengan Yesus itu. Nah, tidak mau ya dia menyangka. Makanya Yesus tanya, sungguh kamu mengasihi aku? Sampai 3 kali. Nah adik-adik, kalau hari ini anak-anak ya, kalau hari ini Tuhan Yesus tanya kepada kita, Heni, kamu mengasihi aku enggak? Ya, Vena, kamu mengasihi aku enggak? Lalu saya ini yakin kita semua akan jawab, ya Tuhan, saya mengasihi Tuhan. Iya, pasti kita jawab begitu. Tapi Tuhan tidak hanya membutuhkan satu pernyataan pengakuan. Itu tidak menjadi penting kalau mengasihi cuma sekedar kata-kata. Kayak Petrus itu, saya berjuang, saya akan memberikan semua, saya tidak akan meninggalkan kau. Itu kan janji. Iya, cuma baru di mulut saja. Tapi yang paling penting adalah perbuatan. Apakah engkau mengasihi Yesus? Apa jawabmu? Ya, saya mengasihi Yesus. Oke, kalau itu jawabmu, maka harus menjadi anak Tuhan yang menyatakan bahwa sungguh saya mengasihi Tuhan melalui apa? Perbuatan. Iya, perbuatan yang baik, yang benar. Yang benar, baik aja nggak cukup loh, harus benar. Karena Tuhan kita benar. Apa itu perbuatan yang benar? Misalnya belajar online nih. Iya, benar, belajar online. Nah, belajar online nih kan ada ulangan. Nah, kan nggak ada yang lihat tuh loh. Nggak ada. Nah, boleh nggak nyontek ya? Nggak boleh. Nggak boleh. Harus kita belajar dulu, baru kita kerjakan ulangannya secara online. Betul. Itu bagian daripada menyatakan saya mengasihi Yesus. Apalagi loh, kalau misalnya kita ada berjanji untuk baca Alkitab tiap hari. Oke, terus kita cuma ngomong nih, aku mengasihi Yesus, aku janji baca Alkitab, cukup nggak? Nggak cukup. Harus bagaimana? Harus baca Alkitab juga setiap hari. Betul, sungguh-sungguh baca. Baca bukan sekedar baca, tapi baca dan mengerti. Lalu untuk mengerti gimana, harus apa dulu sebelum baca? Berdoa. Apalagi ya Lause? Kalau saya mengasihi Yesus, maka saya harus bagaimana? Taat. Taat sama siapa? Taat sama Tuhan, taat sama papa mama. Nah, sekarang kan kalau kerjaan, kalau sekolah lagi online di rumah kan banyak waktu loh, Iya, betul. Tidak ada yang terlalu banyak mengawasi, apalagi kalau papi mami lagi sibuk tuh ya. Nah, kita harus punya hati yang mengasihi melalui ketaatan loh, karena kalau tidak taat, mata Tuhan melihat, mengawasi kita. Iya. Jadi kita harus tetap melakukan hal yang baik, benar, salah, baik dan benar, ya. Nah, adik-adik, apakah adik-adik mengasihi Tuhan? Kalau mengasihi Tuhan, ayo tunjukkan satu sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Tuhan bilang apa? Jangan bohong, jangan berbohong. Tuhan bilang apa? Jangan mencuri, jangan mencuri. Tuhan juga bilang apa? Hormatilah orang tuamu. Maka hormatilah mereka, karena mereka adalah wakil Tuhan. Betul. Jadi jangan bicara sama orang tua, Mami, nggak boleh. Nggak boleh. Tapi kalau sama Mbak boleh nggak ya? Tetap nggak boleh. Tetap nggak boleh. Kenapa? Mereka orang yang lebih tua, kita harus menghormati. Ya, itu semua bagian dari sifat anak-anak Tuhan yang berkata, aku mengasihi Tuhan. Ya, oke, Lause? Iya. Oke. Nggak boleh deketan. Kan masih harus jaga jarak. Gini aja deh. Oke deh. Nah, adik-adik, kita harus bertumbuh terus di dalam Tuhan, mengasihi Tuhan dengan perbuatan dan sikap hati yang benar. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih karena kami sudah boleh kembali diingatkan melalui firman Tuhan tentang percakapan Tuhan Yesus dengan muridnya Simon Petrus. Kami juga mau belajar menjadi anak yang tidak gampang berucap tentang mengasihi Tuhan, tapi kami melakukan hal yang Tuhan tidak suka. Kami mau melakukan hal yang Tuhan suka, melakukan hal yang baik, melakukan hal yang menyenangkan hati Tuhan, melalui hati yang taat, melalui tindak tanduk yang sopan, melalui perkataan yang juga kami lontarkan tidak menyakiti orang lain. Tuhan, Kau berkati kami semua. Terima kasih Tuhan.
Terpujilah namamu, dalam nama Tuhan kami Yesus, Allah yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita sekalian. Do you know someone? McGraw-Hill. Ti amo. Wa'aini. Je t'aime. Oistermas. Ti quiero. Ich liebe dich. I love you. Tell someone you love them today. Wah, adik-adik gimana tadi firmannya? Oke gak? Nah, hari ini Lawson mau kasih ayat hafalannya. Oke, sama-sama ya. Kita buka di Matius 22. Matius 22. Matius 22. Matius 22. Oh, bukan nge-hack ya, ini memang sengaja Lawson. Matius 22 ayat 37. Ayat 37 dimulai dari kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Saya ulangin ya. Matius 22 ayat 37. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Oke? Itu ayat hafalannya. Nah, saya mau ingetin jangan lupa persembahan. Ya. Persembahan kalian bisa transfer juga di bawah sini atau di atas sini, di bawah apa di atas ya. Pokoknya di situ ada nomor rekeningnya ya. Oke. Lalu atau seperti Rasul Yusuf bilang kemarin, bisa masukin dulu di amplop. Nanti kalau kita jumpa lagi, nah kalian boleh taruh juga di gereja. Oke ya. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.